صور الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأطلب به استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخنا وجميع المؤلفين خصوصا مسلم هذا الكتاب الفاتحة من شاء الله بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur, memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat kembali beribadah taat kepadanya. Salawat salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau dan pengikut jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di bulan yang mana di bulan ini dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di bulan ini umat Islam di mana-mana mengadakan suatu acara yang disebut peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Islam mengadakan Maulid? Apakah ada dalilnya? Apakah ada anjurannya? Kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, banyak dalil yang menyatakan bahwasanya peringatan maulid ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Apa di antara dalilnya? Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau selalu puasa Senin dan Kamis, dan Nabi pernah ditanya kenapa Sidin puasa selalu puasa hari Senin. Apa jawaban Nabi? Jersidin, aku puasa hari Senin karena aku dilahirkan di hari Senin. Jadi kata para ulama, Nabi memperingati hari kelahiran Sidin. Nabi memperingati hari kelahiran Sidin. Bahkan Nabi memperingati bukan hanya setahun sekali, tapi tiap-tiap minggu, seminggu sekali, dengan cara Nabi puasa. Jadi kita para ulama ahlu sunnah wal jamaah memperingati kelahiran Nabi itu sah dengan apa saja asalkan ibadah. Termasuk tradisi kita, kebiasaan kita diadakan perayaan maulid dengan dibacakan sejarah Nabi, dengan memberikan jamuan, silaturahim dan lain-lainnya. Dalilnya apa? Ya Nabi tadi. Nabi juga memperingati hari kelahiran Sidin, tapi Sidin cara memperingatinya dengan ibadah. Itulah di dalam fikih namanya qiyas. Nabi memperingati dengan ibadah, ada dalil apa? Nabi memperingati hari kelahiran dengan puasa, itu ada dalilnya langsung. Lalu kita menuruti Sidin tapi dengan ibadah yang berbeda, tapi sama-sama ibadah. Dengan tata cara dibacakan sejarah Nabi, dengan cara dibacakan Quran, membagi-bagi makanan, itu kan ibadah. Ini namanya qiyas. Menyamakan suatu masalah yang tidak ada dalilnya disamakan kepada masalah yang lain, itu namanya qiyas. Seperti di dalam hadis, kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian untuk sembahyang ketika dia berumur 7 tahun. Itu kan ngarannya nas, jelas ada dalilnya, ada hadisnya. Orang tua diwajibkan memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sembahyang ketika sudah berumur 7 tahun apabila anak itu sudah memayis. Kalau selain sembahyang Bang, wajiblah kuitan menyuruh anak ketika umur 7 tahun. Kata para ulama wajib juga. Napa-napa ialah sesuatu perbuatan yang wajib seperti sembahyang, puasa. Ketika kita bisi anak umur 7 tahun, orang tua wajib menyuruh anak itu puasa.
Dengan catatan kata para ulama apabila si anak itu mampu sudah untuk puasa. Mana dalilnya? Ya kias, dikias kepada masalah sembahyang. Masalah sembahyang tadi kan ada hadisnya, ada nasnya, ada teksnya. Nabi memerintahkan orang tua menyuruh anaknya untuk sembahyang ketika sudah berumur 7 tahun. Selain sembahyang bang, apabila sama-sama kewajiban, wajib juga yang kuitan menyuruh. Termasuk napa mungkin kita sering lalai atau lupa, ialah masalah menutup aurat. Berisi anak bibinian, kan aurat bibinian ini tak banyak sedikit pada aurat laki-laki. Ketika kita berisi anak bibinian umur 7 tahun, disuruhnya menutup aurat, amun pacang betamuan laki-laki nang bukan mahramnya, disuruh aja menyakadahakon kada bapak nya kewajiban kuitan menyuruh aja. Umur 7 tahun tadi deh, nak anu kita ke pasaran nah, kita kasaruan baju panjang bakarudong, atau ketika dibawa berjalan ke rumah disuruh napa menutup aurat. Amunnya di belum 7 tahun kada bapak ayuhan nang handap-handap, jadi sambil dilajari wajib tuh kuitan menyuruh. Seandainya anak ada kehakon kada bapak, ketika sampai 10 tahun kuitan bukan hanya sekedar menyuruh, ketika anak ada hakon disuruh napa nang kuitan memukul, mencatok, tapi pukulan nang jangan sampai membahayakan si anak. Napa pukulan nang kadang menyebabkan darah, mengalirnya darah, pukulan nang kadang menyebabkan mamar mimir di badannya, pukulan nang bukan di tempat-tempat nang membahayakan seperti kepala kan bahaya. Nah jadi sama peringatan maulid memang tidak ada dalil secara nas, tapi secara kias juga ada dikias kepada Nabi memperingatinya tadi dengan tata cara Nabi puasa. Termasuk ibadah apa saja ketika kita lakukan di bulan maulid ini, misalkan niatnya untuk memperingati hari kelahiran Nabi, sama juga termasuk hadir pengajian. Napa niatnya hadir pengajian merayakan maulid Nabi, sah-sah aja juga kata orang lama, dapat saja. Selain kita dapat ilmu, selain kita kalau pengajian itu yang dijelaskan ilmu wajib gugur kewajiban, kita juga dapat pahala memperingati hari kelahiran Nabi. Nah karena ibadah, sama-sama ibadah, Nabi memperingati hari kelahiran sendiri dengan puasa. Nah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas masalah sewa menyewa. Jadi lumayan panjang juga masalah sewa menyewa ini, sama seperti masalah jual beli dahulu. Nah di dalam bab fikih, di dalam fikih masalah sewa menyewa ini, sewa menyewa terbagi dua macam. Napa ada istilah sewa menyewa, ada istilah ijarah, ijaratul ain, ada istilah ijarah fi zimmah. Ada istilah sewa menyewa benda, ada istilah sewa menyewa di dalam tanggungan. Nah apa itu? Dan masing-masing daripada syarat-syaratnya kita beda, dan kita sama-sama kita coba mengaplikasikan tentang masalah sewa menyewa, tentang sewa menyewa ijarah ain dan ijarah fi zimmah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira sewa menyewa nang banyak ada di mana-mana atau jasa nang ada di mana-mana ini, kira-kira sewa menyewa nang mana? Ijarah ain kah? Ijarah fi zimmah kah? Oh ini ijarah fil ain, lihati sesuai ke dalam syarat-syarat di dalam fikih. Oh ini ijarah fi zimmah, pas kada sudah ketentuannya dalam fikih. Bilanya kada pas kita perbaiki sama-sama. Nah ini. Jadi tadi ijarah ini bahasa Arab, bahasa kita sewa menyewa atau jasa sama aja juga. Nah sewa menyewa ini ada dua, ada ijarah fi zimmah, ada ijarah ain. Apa itu ijarah ain? Ijarah ain adalah sewa kepada manfaat sesuatu yang sudah ditentukan dan ada tempat akad atau tempat transaksinya. Contohnya seperti menyewa kendaraan, seperti misalkan kita bakar, saya menyewa kendaraan ini untuk pergi kemana misalkan, atau saya menyewa orang ini untuk melakukan apa misalkan. Ini ngarannya ijarah ain. Arti ijarah ain itu tadi bisa kita menyewa benda, bendanya tuh sudah ditentukan. Aku hendak menyewa mobil yang ini, ijarah ain ngarannya. Aku hendak menyewa kendaraan yang ini, aku hendak menyewa ikam untuk melakukan ini kan ditentukan sudah orangnya. Nah itu ijarah ain. Kalau ijarah zimmah, fi zimmah kina itu kada ditentukan. Aku hendak menyewa mobil apa kada ditentukan, yang ini kah yang itu kah, dan ketentuannya kena beda. Nah
Apa syarat-syarat ijarah ain? Jadi ijarah ain tadi sewa kepada manfaat sesuatu yang sudah ditentukan. Baik yang kita sewa itu orang, kita menyewa seseorang untuk melakukan apa, misalkan orangnya kita tetapkan menggawi harus pian, harus sipulan, itu ijarah ain. Nya bisa juga kayak pemburung. Kita cari pemburung. Aku hendak minta bangunakan rumah tingkat 2 ukurannya seini. Nah, berapa wani pian manggar misalkan, ya pemburung 200 juta. Nah, tuh pemburung tuh apakah kita menyewa pemburungnya untuk menggawi kada kala? Sarah pemburung ayo mencari anak buah karyawan berapa orang kala lagi. Ini hanya ijarah fi zimmah. Artinya kita kada menuntut pemburung na menggawi. Yang penting pemburung bisa menyelesaikan membangun rumah. Ini ijarah fi zimmah. Kalau ulun ulun menyewa pian aku menggawiakan toh. Napa misalkan membagiakan kendaraan ulun atau menyapiakan rumah ulun, menabesakan halaman ulun, nah upahnya misalkan berapa, 100.000, tapi ulun minta pian menggawi, ini namanya ijarah ain namanya. Nah, kenapa syarat-syarat ijarah ain ini? Jadi ijarah fi zimmah nanti memiliki syarat yang berbeda lawan ijarah ain. Apa syarat-syaratnya ijarah ain? Sesuatu yang disewa sudah ditentukan. Kita hendak menyewa apa? Menyewa orang untuk melakukan apa? Misalkan orangnya kita tentukan. Amunnya ijarah fi zimmah kita kada menentukan, yang penting apa nah hendak kita selesaikan digawi orang. Jadi syaratnya sesuatu yang disewa sudah ditentukan. Apa misalkan hendak menyewa mobil, sudah kita tentukan mobilnya mobil apa, yang ini misalkan, atau yang itu kan sudah ditentukan. Hendak nyewa rumah, nyewa bidakan, nang mana bidakannya, nang ini, nang itu, ini kan ditentukan sudah ngaranya. Nah itu syaratnya. Bilanya belum ditentukan nih kada sah ijarah ain. Jadi harus ditentukan nang mana nah hendak disewa, baik itu berupa benda atau berupa orang, kita hendak menyewa orang. Syarat yang kedua, sesuatu yang disewa itu hadir dan disaksikan dari dua belah pihak penyewa. Benda nang disewa itu ada di tempat itu. Kalau hendak menyewa mobil, mobilnya harus ada di situ toh. Amunnya ijarah ain. Kalau ijarah fi zimmah kita kada bapak hendak nyewa mobil, tapi mobilnya kada ada di sana misalkan di kampung anu ada bapak. Tapi kalau ijarah ain, kalau kita hendak menggunakan ijarah ain, benda yang kita disewa harus disaksikan oleh dua belah pihak penyewa. Jika yang disewa tidak dilihat, maka tidak sah sewa menyewanya. Nah, kecuali apabila sebelumnya sudah pernah melihatnya. Hari ini ulun sudah pernah melihat mobil apa misalkan, Avanza nang kayak apa warnanya misalkan, nang keluaran berapa, dan ulun melihat itu daripada tempat orang nang menyewakan jasa rental mobil. Besok hari ulun bertemuan lawan busnya, ulun nak menyewa mobil nah. Mobil yang mana? Ulun tentukan mobil yang Avanza misalkan. Ulun pada hari bakatuan kan melihat mobilnya, tapi semalam sudah melihat. Nah ini sah-sah aja. Jadi tidak sah menyewanya kecuali apabila sebelumnya sudah pernah melihatnya. Ya, syarat yang ketiga, sesuatu yang disewa itu langsung dipergunakan. Jika tidak, maka tidak sah. Nah ini syaratnya ijarah ain. Kita hendak menyewa apa, misalkan menyewa mobil, ketika kita menyewanya dengan ijarah ain, ku sewa mobil ini pada waktu itu juga harus langsung dipakai. Amun kada hendak memakai kaina bakat dah lo. Isok misalkan kayak apa nih mobil ada kan nang kosong, nang kada dirintal orang lagi, nang kada disewa orang. Nih ada aja orang sebuah aku hendak menyewa kina lah, nah berjanji aja bakatnya kina isok. Nah jadi syaratnya ijarah ain harus langsung ditentukan, harus apa, langsung dipakai tadi, dipergunakan. Syarat yang terakhir yang keempat, tidak wajib membayar upah di majelis akad. Jadi ketika kita menyewa dengan cara ijarah ain, bayarnya boleh aja berdudi. Nyewa aku hendak nyewa mobil ini nah, kena bayar berapa menyewa, sehari, 2 hari, seminggu, tuntong memakai, tuntong masa nang kita tentukan sehari 2 hari hanya bayar. Ini kalau ijarah ain. Nyewa bidakan, aku nyewa bidakan nang ini nah, berapa harganya? Ya orang sebulannya 300.000. Nah ini kada wajib bayar langsung. Kalau ijarah fi zimmah kena wajib tuh bayar langsung. Nah, jadi boleh aja apabila bayarnya boleh langsung dan boleh juga kaina mahadang tuntong kita memakainya dahulu. Nah, aku hendak menyewa ikam apa, aku hendak minta ikam untuk kenapa misalkan menggawiakan bangunan, tuh boleh aja upahnya berdudi. Kita menyewanya bukan ijarah ain, artinya
kita kada minta si pulan itu untuk menggawe, yang penting si pulan tuh mampu menghadirkan, mampu menyelesaikan gawian yang hendak kita minta tadi. Jadi tasarainya inya langsung kah menggawe, atau inya mencari anak buah kah, boleh aja kalau inya ijarah bizimah. Kalau ijarah ain kada kawa lagi, siapa nang disewa itulah nang menggawe, kada boleh orang lain kalau ijarah ain. Jadi syaratnya 4 tadilah ijarah ain, sesuatu yang disewa ditentukan, dan sesuatu yang disewa itu hadir di tempat berakad, di tempat transaksi. Yang ketiga, sesuatu yang disewa itu langsung digunakan, dan yang keempat, tidak wajib membayar upah di tempat transaksi itu. Boleh aja kaina, tapi punya langsung boleh juga. Nah ini ijarah ain. Sekarang ijarah fizimah kayak apa? Ijarah fizimah adalah sewa kepada sesuatu yang tidak ditentukan, tetapi dijelaskan sifat-sifatnya. Aku menyewa, misalkan aku hendak menyewa mobil, nang kayak apa sifat-sifatnya, nang dapat menentukan harga. Mobil kan biasanya kalau nya mobil nang tahunnya tak anom bisa terlarang tuh harganya sewanya, bisa 300-400 sehari. Menanta tuha bisa murah 200-100. Itu kan menentukan harga atau nanti dijelaskan kau hendak menyewa mobil, tapi kita kada menentukan mobil apa, kada ditentukan secara langsung, tapi kita tentukan secara kriterianya. Menyewa mobil yang tahun 2010, tahun 2020 misalkan, nya sifat-sifat kriteria yang merubah akan harga, menentukan akan harga. Contohnya misalkan seperti kita datang ke tempat jasa pengiriman barang, ke JNT atau apa, misalkan datang ke tempat jasa pengiriman barang. Untuk apa kita datang ke sana? Untuk minta kirimakan barang ke suatu tempat tanpa ditentukan orang yang mengantarnya. Yang penting barang yang hendak kita kirim ini sampai kepada alamat yang jadi tujuan. Ini kan ijarah bizimah. Bila jerona ulun hendak minta antarakan barang ini kepada pian, jadi harus pian aja nama ngirim ke tempat ke alamat ini, ijarah ain ngaranya. Bila ulun datang nah jon, nah kirimakan nih ulun ada hendak mengirim barang, nah kemana alamatnya, misalkan Samarinda. Ulun kan menentukan siapa nah harus mengantarakan, kurir A kah, kurir B kah, kurir C kah, kada tentukan. Ini namanya ijarah zimah. Nah jadi kira-kira tak banyak napa di daerah kita ini sewa menyewa atau jasa. Kalau laundry kira-kira itu kalau karyawannya banyak itu berarti ijarahnya zimah atau ijarah bizimah. Nah kita antar pakaian berapa, misalkan minta cuci akan sekilonya misalkan ya laundry 5.000, kita kada menentukan yang harus menggawiakan cucian ini si A si B, kada. Yang penting besok hari atau apabila misalkan pakaian kita sudah bersih, ijarah bizimah itu karena. Tapi bilanya kita mencari karyawan bagawi di toko kita, ijarah napa nih toh? Ijarah ain, nya kada. Karena kita minta nama bagawi itu si A, ikam hakonah bagawi di toko kok, atau ikam hakonlah bagawi di rumah makan kok, gajinya sekian-sekian. Kita tentukanlah siapa nampak yang bagawi, kita tentukan, ini ngarannya ijarah ain. Nah kalau ijarah ain tadi gajinya boleh aja berdudi kada langsung bayar, tapi siapa nang kita sewa, benda apa nang kita sewa harus ditentukan. Dan waktu berakad benda itu hadir di majelis atau di tempat transaksi itu. Nah kalau ijarah bizimah tadi kita menyewa sesuatu, bendanya atau orangnya kita kada menentukan. Contohnya tadi seperti kita hendak mengirim barang ke suatu tempat, yang penting kita tentukan barang ini harus sampai ke alamat ini. Siapa nama mengirimnya, si A kah si B, kada penting, yang penting sampai barang ini. Samarjen buhan apa misalkan buhan triple umrah misalkan, terkadang ada orang nang minta gawiakan badal umrah atau badal haji misalkan, bolehlah inya menyuruh orang lain. Misalkan ulun beisi triple hendak umrah misalkan, siapa hendak umrah, atau bisa juga untuk minta badalakan umrah, berapa bayarnya 5 juta misalkan. Sekalinya ulun mencari orang lain untuk menggawiakan, ulun upah 2 juta aja, berujung ulun 3 juta, bolehlah. Kalau ijarah bizimah boleh. Nah jadi orang karena ulun kubayar rikam 5 juta untuk apa misalkan melaksanakan badal umrah arwah abahku misalkan.
Ini kan orang kada minta kita na menggawe, yang penting napa uang kusarahkan kepada engkau untuk apa, misalkan melaksanakan umrah. Bolehlah kita menyuruh orang lain. Kalau ijarah pidhimah boleh aja. Kalau ijarah ain orang minta pian na menggawiakan, kada kawal lagi yang harus seorang yang menggawi. Kalau ijarah pidhimah kita boleh menyuruh orang lain. Habis itu pang bolehlah tadi kita dibayar 5 juta, kita membayar orang lain 2 juta, ya boleh-boleh aja menurut akor aja kan, kada jadi masalah. Lon beisi perusahaan apa, misalkan jasa pengantaran barang atau jasa apa, misalkan ojek online, misalkan ulun berapa bayarnya mengantar barang 10 km, misalkan jaraknya bayarnya berapa, 15.000. ulun cari karyawan kan, anak buah, ulun bayar gasaninya berapa, 12.000 aja, bolehlah, boleh kalau itu ijarah pidhimah namanya. Nah, tapi kalau kita memakai ijarah pidhimah ada pulang syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Apa syarat-syaratnya? Satu, syarat ijarah pidhimah wajib membayar upah itu di majlis akad, wajib bayar langsung, kada boleh kainah aja bayarnya. Jadi kalau misalkan di laundry itu ijarah pidhimah, artinya nama gawi di laundry itu beberapa orang kan, besip misalkan pagi si A, malam si B, besip kan, orang mantar pakaian, kalau banyak kan nang diantar pakaian di situ antriannya bisa kada langsung digawiakan orang. Mantar misalkan siang, sore-sore nang menjaga si A, hanyar tegawi malam si B nang menjaga, si B itu nang menggawiakan kan lain. Ulun datang mantar pakaian sore misalkan, nah ulun nih pakaian yang 5 kilo minta laundryakan, tapi karena banyak antriannya kada tegawi orang kemarian, lalu si B nang menggawiakan, sedangkan ulun bakat kepada si A. Kalau ijarah ain kada boleh, harus langsung digawiakan, dan yang menggawiakan siapa nang ulun tentukan orangnya untuk menggawi. Kalau ijarah pidhimah boleh aja. Nah, lalu apa syaratnya? Satu, wajib membayar upah di majelis akad, wajib langsung bayar upah di situ, kada boleh kaina bayarnya. Nah, ulun datang misalkan ke mana, ke jasa rental mobil misalkan, dia hendak menyewa mobil. Nah, mobilnya mobil apa kada penting jarulun, yang mana-mana kah, yang penting mobilnya kriterianya ini, tahun ini misalkan, atau merek ini. Sedangkan di situ ulun memilih merek apa, misalkan Calya di situ ada beberapa macam, yang mana-mana kah jarulun, berarti ijarah pidhimah. Kalau ulun memakai ijarah pidhimah, artinya ulun kada memilih mana mobilnya, wajib tuh bayar langsung. Nah, kada boleh kaina bayarnya. Itu syarat yang pertama, wajib membayar upah di majelis akad. Yang kedua, menentukan benda yang diambil dari manfaatnya. Misalkan seperti menentukan jenis. Ini kalau kita menyewa nukar tiket pesawat, menentukan jenis pesawat dan kelasnya ketika menyewanya atau membeli tiketnya. Kita menyewa beli tiket hendak terbang ke mana, dari Banjarmasin ke Surabaya misalkan, atau ke Jakarta, kita kada menentukan pesawatnya yang mana. Ini memang ada kan Lion misalkan, Garuda, kita memilih nang Garuda nang mana kita kada menentukan. Ini hanya ijarah pidhimah nek, yang penting kelasnya, oh kelas ekonomi misalkan kita pilih misalkan, atau kelas nang harat misalkan. Nah, ini yang penting sifatnya ditentukan, manfaat daripada benda yang kita siwa itu kita tentukan, harus ditentukan. Bendanya yang mana kada kita tentukan, kada bapak ngarannya jen ijarah pidhimah. Kan kalau pesawat itu berkelas-kelas, kalau ada kelas ekonomi berarti nang biasa aja, tak murah tuh, ada nang terlarang, tak nyaman tuh. Nah, yang penting itunya kita tentukan. Masalah pesawat Garuda yang ini kah, Garuda yang itu kah, kada kita tentukan. Ini namanya ijarah pidhimah. Jadi syaratnya tadi ijarah pidhimah, satu membayar upah di majelis akad, yang kedua menentukan benda yang diambil dari manfaat itu, yang ketiga dibolehkan tidak langsung menggunakan manfaat yang disewa. Dibolehkan tidak langsung menggunakan manfaat yang disewa. Kita hendak menyewa apa, misalkan bidakan rumah, kita kada menentukan yang nomor 1, nomor 2 kan, nomor 3 kah, yang penting menyewa rumah. Berapa bulanannya, misalkan sebulan jar orang berapa, 300.000. Bila kita menggunakan ijarah pidhimah berarti kada kita tentukan, dan bayarnya apa, dibolehkan tidak langsung menggunakannya. Aku mulai menggadai minggu kainah aja boleh. Kalau ijarah ain wajib langsung digenai tadi. Nah, ini syarat-syaratnya. Jadi ijarah ada ijarah ain, ada istilah ijarah pidhimah. Masing-masing memiliki syarat-syarat yang berbeda yang harus diperhatikan.
agar sewa menyewa kita sah. Amun seandainya sewa menyewa kita tuh kada sah karena kada sudah sesuai syaratnya, misalkan kita secara praktik sebenarnya ijarah pizimah seperti tadi napa, misalkan datang ke laundry, misalkan kan di laundry itu begawi di laundryan kita kada saikong karyawannya misalkan, jadi otomatis bisa itu terjadi ijarah pizimah. Orang datang ke tempat itu untuk minta tabasakan, tapi orang kada minta harus si penjaga itu yang menabasakan, yang menggawiakan. Terserah aja penjaga si A kah si B kah, ini ngarannya ijarah pizimah. Di antara syarat ijarah pizimah tadi apa? Wajib bayar upah tuh langsung, kada boleh bedudi pas mengambil barangnya. Sedangkan kita menerapkan apa, bayar pas mengambil barang, berarti kan kada sesuai syariat ngarannya, kada sesuai lawan hukum Islam di dalam mazhab Syafi'i kan. Bagaimana itu hukumnya? Duitnya halal aja karena orang ridha aja bang, orang membayar upahnya sekilo 5.000 ridha aja karena pakaiannya bersih. Kita pun menggawiakan pakaian seberat berapa kilo tadi ridha aja karena dibayar orang, berarti duitnya tuh halal aja. Tapi karena kada sesuai lawan syariat, pekerjaannya jadi berdosa itu orang. Pekerjaannya tuh nah kita melaksanakan apa ngarannya, menyediakan jasa menggawiakan penurang tadi teh, itu pekerjaannya itu berdosa meskipun duitnya halal aja kan orang ridha aja membayar lawan kita, kita menggawiakan ridha aja, jadi kada ada di akhirat kada saling menuntut itu, karena di dunia apa sudah saling ridha meridai aja. Cuman yang jadi masalah apa, pekerjaannya kada sesuai lawan syariat, itu ada sedikit masalahnya. Nah di situ terkaitnya sedikit. Sama misalkan apa contohnya yoleh, nah, masalah riba misalkan, masalah riba kan, misalkan ulon berhutang wadah pian 10 juta, bayarnya jadi 11 juta dan disyaratkan waktu berhutang, waktu berakad berhutang tuh nah, itu riba kan ngarannya. Nah lalu ketika ulun berhutang misalkan 10 juta, bayar tiap bulan 1 juta sampai 11 bulan 11 juta kan, ini sama-sama berdosa nih, pian nama hutangi berdosa, ulun pun nang berhutang berdosa. Cuman ketika tobat, tata cara tobatnya berbeda sedikit antara ulun lawan pian. Kalau ulun bertobat langsung kepada Tuhan, karena ulun kada ada ambil hak pian, duit pian kada ada, malahan pian bilanya bertobat selain minta ampun kepada Tuhan melaksanakan dosa riba, duit nang 1 juta tadi harus diberikan kepada ulun. Duit nang 1 juta kan ulun bayar berlebih 1 juta, itu harus diberikan toh. Seandainya ulun ridha duit 1 juta tuh halal lah kesan pian, ya halal aja kan ulun ridha, tapi karena pian melakukan riba, haram tetap ribanya, duit 1 jutanya halal sudah. Nah ini jadi meskipun halal bisa aja masih haram gawiannya aja lah, hartanya bisa aja halal sudah. Nah sama ada di kampung ulun ada koperasi simpan pinjam. Jadi misalkan jadi ada koperasi simpan pinjam, bila berhutang 1 juta bayar misalkan 1.100.000, bayarnya tiap minggu kan. Memang pada satu sisi itu memudahkan dan orang-orang anggota tuh kan, karena terkadang kita weh ini jar napa darah aja bakula, duit kada bakula, hendak berhutang padahal baru kada dihutangi orang. Dengan ada koperasi tadi nyaman, entah ketika ada perlu hendak berhutang nyaman, ada kan berhutang cuman bayar tadi berlebih, atau kita memang apa misalkan hendak memodal nyaman dan orang sama-sama ridha aja. Jadi kayak apa caranya supaya ada duitnya? Jadi per anggota misalkan mengumpulkan berapa dulu syaratnya, menabung satu orang 1 juta atau setengah juta, sawat 50 kan anggota banyak tuh kan duitnya. Nah lalu siapa hendak berhutang, boleh berhutang berapa misalkan, bayar berlebih. Ini kan lalu kita di akhir tahun dibagi itu duitnya berataan berhujung tuh. Kita dulu menabung 1 juta aja, di akhir tahun gara-gara banyak berhutang bisa dapat 2 juta, bisa 3 juta, bisa sampai 5 juta satu anggotanya. Seorang berhutang hendak dapat duit berhutang nyaman kan, ada tempat perhutangan koperasi tadi, dan di akhir tahun seorang untung. Nah cuman itu tetap riba, bayar sekian berhutang 1 juta, bayarnya misalkan 1.100.000, itu riba meskipun sama-sama ridha. Nah cuman ketika sama-sama ridha, tubatnya langsung kepada Tuhan aja, kada wajib membulikakan. Nah itu warai. Nah jadi jerulun tadi meskipun kan kita melaksanakan sewa menyewa kada sesuai lawan syariat Islam di dalam mazhab Syafi'i misalkan, nah lalu
hukumnya haram, duitnya apa? Halal aja. Karena bisa. Kenapa berarti halal? Karena sama-sama ridha. Seandainya kada ridha, nah itu tuh jadi masalah tuh duitnya. Tapi karena orang bayar misalkan 5.000 sesuai aja, bersih aja pakainya, orang ridha aja kan. Kita pun menggawiakan, namun orang pun ridha karena dibayar juga. Kan sama-sama ridha sudah. Cuman karena gawiannya aja sedikit. Nah, gawinya sedikit kada sesuai dengan syariat sehingga hukumnya haram. Duitnya halal, hukumnya haram. Cakanya kada sama-sama ridha, misalkan dengan tata cara menipu kan, menjual dengan menyembunyikan itu kan haram. Dan orang pun kada ridha juga jadinya. Nah, itu duitnya haram, pekerjaannya pun haram juga. Nah, ini masalah sewa menyewa. Karena masalah ketentuan hukum ini sifatnya kita disuruh taat, Bang. Kada bukan memandang ridha. Ulun jalulun misalkan bisi bini atau bisi anak, nah jalulun perkosa anak ulun ridha aja. Tetaplah pian memperkosa atau berdosa, ya tetap berdosa. Karena masalah kada boleh berzina itu sifatnya taat lawan Allah Ta'ala, lain masalah ridha. Ya sama nih, aku ridha aja. Itu ada masalah uruf. Kalau dalam fikih itu bisa masalah uruf, misalkan kita begawi napakah ya, kalau hendak begawi negeri kan misalkan, atau nang di kampung-kampung banyak aja juga guru tika Quran, gajinya sebulan berapa misalkan 1 juta, sidin bahnu kada turun. Nah, halal lah duitnya itu. Kata di dalam Tibyan Imam Nawawi atau kata Imam Ghazali itu melihat adat. Kira-kira kalau inya adat misalkan kita kada turun, napa misalkan didenda atau kada turun wajib mengembalikan upah, maka duit nang asalnya 1 juta untuk sebulan kita begawe itu kada halal semuanya, atau berapa hari kita parai wajib dipotong. Tapi bilanya adat itu biasanya kada apa-apa, parai sehari 2 hari aja kada jadi masalah. Nah, berarti itu halal aja duitnya. Cuman bagi orang nang wara, orang kada wani. Karena korupsi itu bukan hanya duit, bisa aja waktu ya kalau. Nah, kalau inya misalkan jelas sudah ditentukan misalkan kada boleh turun liwat daripada pagi itu jam 8. Kita turun lebih daripada jam 8. Dan di situ ada peraturannya, bila turun atau kada lebih daripada jam yang ditentukan atau kada turun misalkan seharian didenda, kita kada turun kada bayar denda, tuh jelas haram sudah. Itu ada masalahnya nih tuh. Nah, jadi itu tadilah masalah sewa menyewa. Nah, habis sudah membahas masalah syarat-syarat manfaat. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya membahas masalah syarat-syarat bayaran upah apa saja yang boleh dijadikan bayaran untuk sewa menyewa atau untuk jasa tadi. Nah, insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Karena sudah isya, cukup sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata dan tingkah laku dan lain sebagainya, banyak-banyak mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita beritaan, dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita beritaan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa kulli salih yang safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.